生了什么？忘了自己是传承的。Halo guys, halo semuanya, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alus Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas Alus Cerita Donghua series dari film Martial Master untuk part yang ke-64. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di video terakhir kemarin, Tuan Tianmo sudah tidak berdaya menghadapi Qin Chen. Lalu ia menggunakan teknik peledakan diri yang bisa menghancurkan semua yang ada di dekatnya. Jalan satu-satunya, Qin Chen hanya bisa bertaruh dan mencoba keluar dari tempat tersebut. Karena pusat reruntuhan akan segera hancur dan binatang hantu juga sudah berkeliaran karena ledakan tersebut. Tuan Tianmo pun mati diserang oleh binatang hantu tersebut. Qin Chen dan budak hitam berhasil lolos dan keluar dari pusat reruntuhan melalui formasi teleportasi Qin Chen yang akan hancur. Di sisi lain, para praktisi yang berhasil keluar melalui formasi teleportasi Qin Chen dan membayar dengan begitu mahal kepada Qin Chen, mereka tidak terima dengan semua itu. Lalu mereka merencanakan akan mengambil dan merebut kembali harta karun yang diberikan oleh Qin Chen. Tetua Luoying mengatakan kepada mereka semua kalau Qin Chen telah mengambil sebagian besar obat mujarabnya. Dan ia meminta kepada semuanya untuk menunggu di sana. Untuk merebut kembali obat mujarab yang telah diberikan oleh Qin Chen. Para praktisi yang lainnya juga sependapat dengan Tetua Luoying. Karena Tetua Luoying adalah tetua inti Papedium Suanying. Dan pasti tidak mungkin membiarkan masalahnya begitu saja. Jadi mereka memutuskan ikut bersamanya untuk menunggu Qin Chen keluar dan akan merebut kembali obat mujarab miliknya sepenuhnya. Tetua Luoying juga berkata kalau obat mujarab miliknya diambil oleh Qin Chen 90%. Praktisi dari Serikat Hitam juga merasa kesal kepada Qin Chen karena Qin Chen telah mengambil 70% obat mujarab dan 10.000 batu roh kelas menengah. Tetua dari binatang gunung Kekaisaran juga curhat kepada mereka semua. Ia menjelaskan kalau Qin Chen telah mengambil obat mujarab miliknya sebanyak 80% dan 10.000 batu roh kelas menengah. Namun berbeda dengan Pangeran ke-9, ia tahu kalau Qin Chen telah mengambil begitu banyak obat mujarab dan berani melakukannya. Pasti sudah mempunyai banyak persiapan. Jadi ia memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke istana bersama pengikutnya. Beberapa waktu kemudian pusat reruntuhan rawa hitam itu pun akan runtuh. Karena teknik penghancur Tuan Tianmo. Tetua Luoying dan yang lainnya pun sangat terkejut dengan semua itu. Di saat bersamaan binatang hantu itu keluar dari pusat rawa hitam dan menelan korban praktisi abal-abal di sana. Satu persatu para praktisi di sana pun diserang oleh binatang hantu itu dan tidak berdaya. Kita kembali ke Qin Chen. Qin Chen dan budak hitam berteleportasi ke sebuah ruangan misterius yang mereka tidak tahu di mana tempat tersebut. Jadi mereka memulihkan kekuatannya terlebih dahulu dan mencoba mencari jalan keluar. Di saat mereka berjalan, tiba-tiba budak hitam pun menghilang. Qin Chen sangat terkejut dan ia mengira kalau ada yang salah dengan formasi teleportasi atau semua itu hanya sebuah ilusi. Qin Chen pun mencari budak hitam di sekeliling tempat tersebut, namun ia tidak menemukannya. Jadi ia mencoba menggunakan kekuatannya untuk mengetahui apa yang telah terjadi di sekelilingnya. Dan ternyata Qin Chen melihat kalau ada yang aneh dengan pilar batu yang ada di depannya. Qin Chen tahu kalau pola-pola pilar batu tersebut mirip dengan pola yang ada di ibu kota selatan kuno. Ia ingin tahu apa hubungannya antara keduanya. Jadi Qin Chen mencoba mengaktifkan pola-pola yang ada di pilar batu itu dengan kekuatan sejatinya. Tak selang berapa lama, Qin Chen tahu kalau pilar batu itu ternyata sangat mirip dengan bendera formasi. Tapi kekuatan sejatinya tidak bisa menekannya. Lalu Qin Chen akan mencoba dengan kekuatan metode rahasia di ibu kota selatan kuno. Tak selang berapa lama, Qin Chen pun berhasil mengaktifkannya. Namun Qin Chen sedikit tertekan oleh kekuatan pilar batu itu. Di saat bersamaan, budak hitam pun muncul dalam kondisi tak sadarkan diri. Lalu Qin Chen mencoba membangunkannya dan memberikan obat kepadanya. Qin Chen juga melihat ada seseorang yang misterius di sana. Lalu Qin Chen mencoba menghampirinya. Ia merasakan kalau ada aura yang sangat mengerikan di sana.
Qin Chen juga tahu ternyata orang tersebut seharusnya sudah mati selama bertahun-tahun. Tapi kenapa masih ada tekanan aura yang sangat mengerikan di tubuh dan kemungkinan orang tersebut adalah praktisi martial emperor. Ia juga merasa aneh karena ia merasakan aura darah yang masih segar. Jadi Qin Chen mencoba memeriksanya. Ia pun sangat terkejut dengan latihan macam apa yang dilakukan orang tersebut sebelum mati. Karena walaupun sudah mati, tapi auranya masih sangat mengerikan. Qin Chen juga melihat ada tulisan di samping praktisi tersebut. Dan arti dari tulisan itu adalah berlutut 3 kali dan bersujud 9 kali. Hormatilah gurumu agar bernasib baik. Dan kata-kata itu adalah kata-kata untuk menghormati praktisi martial emperor. Namun Qin Chen berkata kalau dalam hidupnya ia tidak akan bersujud kepada siapapun. Di sana, Qin Chen juga melihat ada plafon teleportasi. Lalu Qin Chen membawa budak hitam ke plafon teleportasi tersebut. Di saat ia akan mengaktifkannya, praktisi yang sudah lama mati itu tiba-tiba berkata kepada Qin Chen, mendapat keberuntungan dunia, berkesempatan melawan langit. Lalu Qin Chen pun berkata kepadanya kalau ia tidak tahu nama praktisi dan juga tempat tersebut. Praktisi itu pun menjawab kalau ia sudah terlalu lama jadi sudah lupa namanya. Namun ia mengatakan kalau tempat tersebut adalah medan perang antara ras manusia dan makhluk asing di benua Tianwu pada zaman kuno. Ia menceritakan di saat perang dulu kalau ia terluka parah dan tahu kalau tidak bisa bertahan hidup lagi. Jadi ia menyimpan sisa jiwanya di harta mutiara jiwa takdir surgawi. Tapi puluhan ribu tahun sudah berlalu dan batas usianya semakin dekat. Ia sekarang hanya bisa berharap keterampilan seumur hidupnya dapat diteruskan pada seseorang. Lalu Qin Chen langsung berkata, syarat-syarat seperti apa agar bisa mewarisi keterampilan ilahi praktisi itu. Dan mungkin Qin Chen bisa mencari cara agar memenuhi keinginannya. Praktisi itu pun mengatakan apa yang ia kultivasikan saat itu adalah teknik jiwa ilahi terkuat di dunia. Dan pewarisnya harus memiliki jiwa yang spesial. Ia juga berkata kalau sebelum budak hitam sengaja memasuki tempat itu, ia juga akan menerimanya sebagai pewaris. Sayangnya, jiwa budak hitam terlalu lemah dan menyerap terlalu banyak energi hantu. Jadi ia tidak bisa menahan dampak dari teknik jiwa ilahi. Ia menjelaskan kalau energi hantu budak hitam adalah hantu tak terlihat yang terbentuk antara langit dan bumi, yang dapat melahap darah manusia. Dan tampaknya ada sesuatu dalam tubuh budak hitam yang dapat melahap energi jiwa dan memperkuat dirinya sendiri. Namun Qin Chen merasa curiga dengan sisa jiwa praktisi tersebut. Karena ia sudah lama di istana itu, tapi bagaimana bisa mengetahui tentang binatang hantu di luar? Dan Qin Chen tahu kalau itu bukan kutukan pengendali, tapi sebaliknya itu adalah semacam segel. Qin Chen pun memutuskan dan mengatakan kalau ia mempunyai kultivasi yang terlalu lemah. Dan takutnya tidak bisa mewarisi keterampilan praktisi tersebut. Qin Chen juga berpura-pura kalau ia akan mencarikan pewaris yang cocok dengannya setelah keluar dari sana. Sisa jiwa praktisi itu pun berkata kalau jiwa Qin Chen cukup kuat dan mungkin ada kesempatan untuk mendapatkan warisannya. Qin Chen semakin tahu kalau ada masalah dengan pak tua itu. Jadi ia tidak akan bertindak gegabah. Jika tidak, pak tua itu bisa akan mengambil tindakan lebih dulu. Lalu Qin Chen berkata kepadanya kalau tekanan auranya terlalu kuat. Takutnya Qin Chen tidak bisa mendekat. Sisa jiwa praktisi itu pun memberi sebuah mutiara transformasi untuk tidak ada tekanan lagi. Qin Chen pun langsung mengambilnya dan berterima kasih kepadanya. Dan akan memberi penghormatan kepadanya. Lalu Qin Chen buru-buru mengaktifkan formasi bertahan untuk berjaga-jaga. Namun pak tua itu tahu dan langsung menyerang ke arah Qin Chen. Qin Chen pun terpental oleh serangan pak tua itu. Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih.